Shalom. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, melanjutkan pembahasan kita seputar peristiwa pembaptisan Yesus. Dan ini adalah bagian yang ketiga dari teks yang kita sudah bahas. Dan kita akan kembali membaca teksnya dari kisah Yesus dibaptis, Matius pasal yang ketiga, ayat 13 hingga ayat yang ke-17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Nah, saudara-saudara, teks ini sudah kita bahas 2 kali khotbah, dan dalam 2 kali khotbah saya terus kronologinya terus berlanjut, sehingga kalau saudara memperhatikan dari gambaran ini kronologi pembahasan kita di dalam topik tentang pembaptisan Yesus ini. Dalam khotbah pertama saya sudah menyampaikan 2 poin. Poin yang pertama adalah permintaan Yesus untuk dibaptis. Dia datang dari Galilea ke wilayah Yordan dan minta dibaptis oleh Yohanes. Lalu poin yang kedua adalah penolakan Yohanes Pembaptis dan respon Yesus. Yohanes merasa tidak layak membaptis Yesus. "Akulah yang harus dibaptis oleh engkau." Tapi Yesus mengatakan kepadanya, biarlah hal itu terjadi untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes taat, tunduk. Setelah mengerti, tunduk dan taat, dan mau membaptis Yesus. Pada khotbah yang kedua, saya membahas 1 poin saja, yakni Yesus dibaptis. Dan di situ kita membahas tentang apakah Yesus dibaptis selam atau dibaptis percik. Ya, kalau saudara yang tidak sempat untuk mengikutinya, silakan, saya sudah upload di YouTube, silakan buka di sana dan dengarkan khotbahnya di sana tentang Yesus dibaptis. Nah, sekarang pada khotbah yang ketiga, yang terakhir juga, kita cuma bahas 1 poin saja, yakni peristiwa setelah baptisan Yesus. Nah, saudara, peristiwa setelah baptisan Yesus ini nampak dalam ayat 16 bagian B sampai ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, pada waktu itu juga, maksudnya pada waktu Yesus setelah dibaptis, setelah keluar dari air, pada waktu itu juga langit terbuka, dan dia melihat Roh Allah seperti merpati, burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Jadi setelah Yesus keluar dari air, setelah dibaptis, ada satu peristiwa luar biasa. Ada satu peristiwa penting. Ada satu peristiwa spektakuler yang tidak biasa. Langit terbuka. Roh Kudus turun dalam rupa merpati ke atas Yesus. Disusul dengan suara dari surga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Saudara-saudara, kita akan bahas teks pendek ini, dan saya akan bahas ini frase demi frase. Yang pertama, saudara, kita akan bahas istilah atau kata-kata langit terbuka. Saudara, dikatakan setelah Yesus dibaptis, langit terbuka. Di dalam versi Markus, bukan dibilang langit terbuka, langit terkoyak. Markus 1 ayat yang ke-10. Pada saat ia keluar dari air, dia melihat langit terkoyak, semacam tirai yang robek. Lalu turunlah Roh Kudus dan suara dari Bapa. Nah, saudara-saudara, jadi ada langit yang terbuka, ada langit yang terkoyak. Saudara-saudara, sebelum membahas ini lebih dalam, saya ingin menjelaskan kepada saudara bahwa biasanya kata-kata bahasa asli kitab suci, baik Ibrani maupun Yunani,
itu mempunyai pengertian atau arti yang lebih dari satu. Ya, lebih dari satu. Nah, khusus tentang kata langit di sini atau juga dalam teks Ibrani maupun juga Yunani, kata untuk langit dan kata untuk surga itu satu. Jadi kata Ibrani misalnya samayim. Apa itu samayim? Kalau buka di dalam kamus Ibrani, samayim itu artinya langit. Tapi arti selanjutnya dari samayim, samayim juga artinya surga. Kalau di dalam teks Yunani, bahasa Yunani, kata dasarnya adalah Uranos. Uranos itu apa? Uranos itu artinya langit, Uranos juga artinya surga. Jadi samayim punya dua arti, langit atau surga. Uranos juga punya dua arti, langit atau juga surga. Misalnya saudara, kalau saudara lihat teks ini, tahu baca? Ya, bacanya ini bahasa Ibrani dari kanan ke kiri, bukan kiri ke kanan. Beresit, bara, Elohim, ha samayim, w-h-a-r-e-t-s. Yang saya garis bawah itu samayim. Ini Kejadian 1 ayat 1. Sehingga di dalam teks kita, di dalam Alkitab bahasa Indonesia, dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Maka samayim diterjemahkan langit. Tapi kalau kita melihat Alkitab bahasa Inggris, misalnya King James, dikatakan di sana, in the beginning God created the heaven. Yang memang bisa diartikan langit, bisa juga diartikan surga. Saudara, orang pernah bertanya pada saya, Pak, surga dan Allah mana ada lebih dulu? Kalau saya jawab surga lebih dulu, dia akan jawab berarti surga lebih kekal dari Allah. Surga lebih tua dari Allah. Kalau saya bilang Allah ada lebih dulu, lalu mereka akan bertanya, waktu belum surga belum ada, Allah tinggal di mana? Nah, saudara-saudara, memang Allah memang tinggal di surga, tapi sebenarnya sesungguhnya Allah adalah Allah yang maha hadir dan dia hadir di mana-mana. Alkitab berkata langit dan bumi itu dipenuhi oleh dia. Bukankah aku memenuhi langit dan bumi? Jadi Allah sebenarnya lebih besar dari sekedar surga sebagai satu lingkungan atau satu tempat. Sehingga kita bisa memakai ayat ini, in the beginning God created the heaven. Allah menciptakan surga. Kalau begitu Allah menciptakan surga, sebelum surga Allah ada, Allah tinggal di mana? Allah tinggal di mana saja bisa. Dia memenuhi seluruh semesta ini. Dia berada di dalam kekekalan, tanpa tempat, tanpa ruang, tanpa waktu. Allah di atas ruang dan waktu. Jadi saudara, samayim itu memang bisa berarti langit, bisa berarti surga. Itu dalam teks Ibrani. Dalam bahasa Yunani katanya adalah Uranos. Dan Uranos ini, kalau kita melihat Matius 5 ayat 18. Kalau ini baca dari kiri ke kanan. Saya tidak usah baca semua ya. Yang garis bawah itu Uranos. Saudara hafal bentuknya ya. Tidak tahu baca juga dia apa, yang penting hafal bentuknya. Uranos. Nah, di sini Uranosnya dalam Matius 5 ayat 18 diterjemahkan langit. Maka dalam Alkitab bosnya sehari-hari, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi. Tidak bisa diterjemahkan surga dan bumi, langit dan bumi. Tapi kalau saudara baca dalam Matius 6 ayat 9, ada kata-kata Uranois. Tak usah pusing, tadi Uranos ini kok ois. Memang itu bahasa Yunani suka berubah-ubah sesuai dengan kalimatnya. Ya, Uranois, kata dasarnya sama, Uranos. Nah di sini di dalam teks Indonesia diterjemahkan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Perhatikan, katanya sama, Uranos, tapi di Matius 5:18 diterjemahkan langit dan bumi, tapi di sini Matius 6 ayat 9 diterjemahkan surga. Jadi Uranos itu bisa langit, bisa surga.
Kalau begitu kapan jadi langit, kapan jadi surga? Tergantung konteksnya. Kalau misalnya dalam Matius 6 ayat 9 ini, Bapa kami yang di Uranois, mau diterjemahkan bagaimana? Bapa kami yang di langit. Ada Bapa di langit. Kurang pas. Kelihatannya pilihan arti kedua yang harus dipakai. Bapa kami yang di sorga. Nah, jadi baik Samaim dalam bahasa Ibrani maupun juga Uranos dalam bahasa Yunani bisa dua arti. Langit atau surga. Sekarang saudara, kita kembali ke teks kita. Matius 3 ayat 16. Waktu Yesus selesai dibaptis, dia keluar lalu Uranos terbuka. Di dalam Matius 3 ayat 16, saudara lihat Uranoi. Itu perubahan bentuk dari Uranos. Berarti kata dasar Uranos dipakai di sana. Nah saudara, kalau memang Uranos muncul di dalam Matius pasal 3 ayat 16, setelah Yesus dibaptis, Uranos terbuka. Kira-kira pasnya langit terbuka atau surga terbuka? Mana yang kira-kira pilihan paling bagus? Atau surga terbuka? Saudara perhatikan ya, konteksnya ya. Begitu Uranos terbuka, turunlah Roh Kudus, oknum ketiga dari Tritunggal. Begitu Uranos terbuka, muncul suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi. Kalau begitu, dengan konteks seperti itu, Uranos lebih cocok diartikan apa? Langit atau surga? Kalau saya lebih condong diterjemahkan surga. Karena Roh Kudus oknum kedua ada di surga. Pribadi Bapa oknum pertama ada di surga. Yesus Kristus pribadi kedua turun dari surga. Pada waktu pribadi kedua turun dari surga dan dibaptis, maka surga terbuka sehingga pribadi ketiga dan pribadi pertama hadir pada saat pembaptisan Yesus. Maka saya lebih condong menerjemahkannya sebagai bukan langit fisik terbuka, tapi surga terbuka. Tapi kalau saudara mau artikan langit juga tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa karena tahu di sini terjemahan Alkitab Indonesia menerjemahkannya langit. Karena mungkin surga terbuka tapi yang kelihatan ini adalah langit terkoyak. Tapi pengertian sesungguhnya menurut saya mestinya adalah surga. Karena itu di dalam Alkitab King James diterjemahkan the heaven were opened. Surga terbuka. Biarpun bisa diterjemahkan langit terbuka, tapi juga bisa diterjemahkan surga terbuka. Nah, saudara-saudara, jadi lihat konteksnya. Nah, karena itu saudara, kalau ini memang lebih condong pada surga yang terbuka, maka ini peristiwa penting sekali. Ini peristiwa luar biasa yang terjadi. Pada saat Yesus selesai dibaptis, maka surga pun terbuka. Pintu surga terbuka. Tabir surga terbuka setelah Yesus dibaptis. Nah, saudara-saudara, kalau begitu, waktu Yesus dibaptis atau selesai dibaptis, surga terbuka. Apa pentingnya surga terbuka bagi Yesus yang dibaptis? Saya kasih komentar dari Henry. Henry mengatakan, surga atau langit terbuka untuk Yesus yang dibaptis, untuk apa? Untuk memberikan dorongan kepadanya, untuk melanjutkan tugas pelayanan. Dengan pengharapan akan menerima kemuliaan dan sukacita yang disediakan bagi dia. Langit terbuka untuk menerimanya nanti setelah dia merampungkan tugas pelayanan yang sekarang dimasukinya. Jadi saudara, Yesus habis baptis mau pelayanan. Waktu dia mau memulai pelayanan yang didahului oleh baptisan, surga terbuka, langit terbuka. Supaya apa? Supaya menunjukkan kepada dia nanti setelah dia selesaikan semua tugas pelayanannya, surga akan terbuka menerima dia kembali. Itu maksud dari Henry. Nah, saudara-saudara, ingat bahwa Yesus itu berasal dari surga.
Dan waktu dia ada di surga, dia mempunyai kemuliaan yang besar. Bahkan kemuliaannya sudah dia miliki sebelum dunia ini ada. Dalam Yohanes 17 ayat 5 dikatakan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Berarti Yesus memang punya kemuliaan di surga. Dia satu pribadi yang mulia di surga. Tapi ketika dia datang ke dalam dunia, dia berinkarnasi, dia menjelma jadi manusia di dalam peristiwa Natal, dia menanggalkan kemuliaannya dan mengenakan kehinaan. Perhatikan ya, dia tidak menanggalkan kealahannya. Kealahan tidak mungkin ditanggalkan. Karena sekali Allah mesti tetap Allah. Allah tidak bisa berubah menjadi bukan Allah. Maka kealahannya itu mesti tetap, tidak bisa ditanggalkan. Karena itu dia tidak menanggalkan kemuliaan. Tapi ya dia bukan menanggalkan kealahan. Yang dia tanggalkan adalah kemuliaannya itu. Sehingga pada waktu dia jadi manusia, dia memang tetap Allah. Tapi sekarang dia mengenakan kehinaan. Ganti kemuliaan itu. Maka selama dia ada di dunia, dia menjadi orang yang hina. Di dalam nubuatan Yesaya pasal 53 tentang Mesias, dikatakan di sana, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, dia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Yesus tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Konteksnya tentang penderitaan. Jadi mungkin pada waktu Yesus sudah disiksa dan disalib, memang sama sekali tidak bentuk orang lagi. Dia tidak tampan. Gambar Yesus yang sekarang populer itu bukan foto Yesus ya. Zaman dulu belum ada foto. Jadi wajah Yesus belum tentu seperti itu. Itu karya dari seniman zaman Renaissance, Leonardo da Vinci, yang menggambar gambar Yesus itu. Karena da Vinci orang Eropa, maka dia menggambar Yesus face Eropa. Rambut gondrong agak merah-merah dan lain sebagainya. Sekarang banyak orang mau tiru rambut Yesus. Katanya biar mirip Tuhan Yesus. Kalau Yesus rambut panjang, menurut saya ya. Karena seorang nasir Allah tidak boleh gunting rambut. Makanya waktu Samuel dipersembahkan kepada Allah, seumur hidupnya pisau cukur tidak akan menyentuh kepala rambutnya. Jadi memang seorang nasir Allah rambutnya panjang. Tapi apakah mesti merah dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Maka sekarang ada anak muda yang gondrong, merah, ditanya, kenapa? Suruh potong rambut. Ya, mau biar seperti Yesus. Yesus saja tidak potong rambut kok. Ya Yesus nasir Allah, kau nasir Allah atau bukan? Ya kan? Maka makin rambut panjang makin mirip Yesus. Makin botak makin berbeda dengan Yesus. Begitukah? Nah saudara-saudara, jadi dia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia, rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ayat 3, dia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Dia sangat dihina. Sehingga orang menutup muka terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Jadi dia punya kemuliaan di surga. Waktu turun ke dunia, kemuliaannya dia tanggalkan. Dan dia mengenakan kehinaan. Dan bahkan saudara, dia turun posisinya lebih rendah dari malaikat. Dalam Ibrani 2 ayat 9. Tapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Jadi Yesus ini dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat pada waktu dia jadi manusia. Dia turun posisinya. Tapi saudara, nanti setelah semua pekerjaan selesai, setelah dia selesai melayani di dunia ini, dia akan kembali mendapatkan kemuliaan itu. Maka saudara, tadi saya baca Yohanes 17. Kalau kita lihat mulai ayat 4, dia bilang begini. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Jadi pekerjaannya selesai. Kalau pekerjaannya sudah selesai, apa yang terjadi? Ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku. Jadi saudara, kemuliaan ini akan diberikan kembali setelah pekerjaannya selesai. Waktu dia hadir dalam dunia, kemuliaannya ditanggalkan, mengenakan kehinaan.
Setelah pekerjaannya selesai, kembali kepada kemuliaan. Ini yang terjadi. Dan saudara, tadi waktu dia datang ke dalam dunia, dia sedikit lebih rendah dari malaikat. Tapi kalau pekerjaannya sudah selesai dan dia kembali ke surga, yang terjadi adalah Ibrani 1 ayat 3-4. Dan setelah dia selesai mengadakan penyucian dosa. Jadi kalau sudah selesai pekerjaannya, dia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniainya kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka, dari nama malaikat. Jadi saudara, waktu inkarnasi, waktu datang bertugas di dunia, turun lebih rendah dari malaikat. Setelah tugas selesai, kembali ke surga, maka dia lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Dan saudara, setelah dia sampai di surga dan menyelesaikan semua tugas yang mesti dia kerjakan di dunia, maka kuasanya menjadi besar, kemuliaannya menjadi luar biasa. Sebagaimana diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 1 ayat 20 hingga 22. Mendudukan dia, maksudnya Bapa mendudukan Yesus di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ini kalau pekerjaannya sudah selesai. Jadi saudara, benar bahwa setelah menyelesaikan pekerjaannya, tugasnya di bumi, Yesus akan dimuliakan dengan kemuliaan yang begitu besar, begitu hebat di surga. Lalu apa jaminannya? Kalau sekarang dia mau memulai pelayanannya, kalau dia selesaikan, kemuliaannya akan besar. Apa jaminannya? Sekarang baru mau pelayanan setelah dibaptis. Jaminannya adalah ketika dia siap untuk masuk medan pelayanan, diberikan jaminan surga terbuka. Artinya, kalau nanti engkau sudah menyelesaikan pekerjaanmu di bumi ini, surga akan terbuka sehingga engkau akan kembali di dalam kemuliaan besar yang sudah engkau tanggalkan waktu engkau menjadi manusia. Jadi saudara, langit terbuka atau surga terbuka pada saat Yesus dibaptis. Ini penting bagi Yesus sebagai semacam konfirmasi kepada dia bahwa suatu hari nanti setelah pekerjaannya selesai, surga akan menerima dia kembali dengan semua kebesaran dan kemuliaannya. Tapi saudara, ada fakta lain yang menurut saya mempunyai kebenaran di sini, bahwa pelayanan Yesus adalah pelayanan yang membuka pintu surga. Pelayanan Yesus adalah pelayanan yang membuka pintu surga. Selama 3 tahun dia melayani di dunia ini, dia banyak memberitakan tentang kerajaan surga. Hal kerajaan surga seumpama ini, hal kerajaan surga seumpama ini. Banyak sekali dia bicara tentang surga. Lalu saudara, penebusannya atas dosa-dosa manusia di kayu salib, di penghujung pelayanannya, itu benar-benar membuka pintu surga bagi orang-orang yang percaya kepada dia. Dan itu dialami pertama kali oleh penjahat yang mati di sebelah dia. Hari ini juga engkau bersama dengan aku dalam Firdaus. Firdaus, Paradeisos bahasa Yunaninya, Paradise bahasa Inggris, artinya surga. Dari Firdaus itu bukan tempat lain yang bukan surga. Tidak. Firdaus itu adalah surga. Sehingga kalau dikatakan penjahat itu masuk ke dalam Firdaus, maka sama artinya dia masuk ke dalam surga. Maka saudara-saudara, Yesus mati di kayu salib. Tugasnya penebusan dosa, memungkinkan pintu surga terbuka. Dan orang pertama yang menikmati pekerjaannya setelah pintu surga terbuka adalah penjahat di samping Yesus itu. Jadi pelayanan Yesus adalah pelayanan yang membuka pintu surga. Saya kasih kata-kata Henry lagi. Perhatikanlah. Di dalam dan melalui Yesus Kristus, langit terbuka bagi anak-anak manusia. Dosa telah menutup jalan ke surga dan memutuskan hubungan manusia, hubungan manis antara Allah dan manusia. Namun sekarang Kristus telah membuka kerajaan surga bagi semua orang percaya.
Cahaya dan kasih ilahi dicurahkan ke atas anak-anak manusia. Dan kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kita memiliki tanda terima belas kasihan dari Allah. Kita membalas budi kepada Allah. Dan semua itu berkat Yesus Kristus yang menjadi tangga yang kakinya tertancap di bumi, sedangkan ujungnya ada di surga. Hanya melalui Dialah kita bisa memiliki hubungan yang akrab dengan Allah atas segala pengharapan untuk masuk surga kelak. Jadi saudara, memang Kristus melayani, pelayanannya apalagi penebusan di kayu salib membuka pintu surga kepada semua orang yang percaya. Dan perhatikan saudara, pintu surga ini hanya terbuka bagi orang percaya. Semua yang tidak percaya kepada Dia, pintu surga tetap tertutup bagi mereka. Sekalipun itu orang Kristen, sekalipun aktif ke gereja, sekalipun aktif dalam pelayanan. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, pintu surga tetap tertutup bagi orang itu. Kalau saudara adalah orang Kristen yang rajin berbakti, bahkan melayani, tapi belum pernah sungguh-sungguh terima Dia sebagai juru selamat pribadi saudara, dengar baik-baik, pintu surga sampai detik ini pun masih tertutup bagi saudara. Tapi bagi saudara yang sungguh-sungguh sudah percaya Yesus, saudara boleh yakin pintu surga terbuka bagi saudara. Ada lagu tua, asal engkau menyesal dengan sesungguhnya, pintu mutiara Firdaus terbuka pula bagimu. Pintu mutiara Firdaus. Tadi saya bilang Firdaus adalah surga. Jadi asal kita sungguh-sungguh percaya Yesus, pintu mutiara Firdaus terbuka. Dan saudara perhatikan ya, satu hal yang perlu ditekankan di sini adalah Yesus adalah satu-satunya orang yang bisa membuka pintu surga. Yesus adalah satu-satunya orang yang membuat langit terbuka. Penting ini saudara-saudara, mengapa? Pertama, surga punya Dia. Dia bilang, kerajaanku bukan dari dunia ini. Dia mengklaim kerajaanku. Nanti satu hari nanti ada orang dari timur, barat, utara, selatan akan duduk dan makan bersama aku dalam kerajaanku. Berarti surga punya Dia. Sebelum Dia datang ke dalam dunia, Dia ada di surga. Maka Dia bilang, aku telah turun dari surga. Jadi surga punya Dia. Dia datang dari surga. Selama di bumi omong banyak tentang kerajaan surga. Setelah pekerjaannya selesai kembali ke surga. Setelah di surga dia bikin apa? Dia bilang, aku menyediakan tempat bagimu. Setelah tempatnya selesai, dia bilang, aku akan datang kembali menjemput kamu. Supaya di tempat di mana aku berada, yaitu di surga, kamu pun berada. Berarti saudara, perhatikan berapa fakta ini. Surga punya Dia. Dia pernah ada di surga. Dia datang dari surga, turun dari surga. Dia banyak bicara tentang surga. Setelah itu kembali ke surga. Lalu persiapkan tempat di surga. Lalu jemput kita kembali untuk ke surga. Sekarang saya tanya, ada nabi mana yang seperti ini? Ada pemimpin agama mana seperti ini? Ajukan pertanyaan-pertanyaan ini kepada semua pemimpin agama. Kamu pemimpin agama apa? Saya agama A. Tanya, apakah surga punya kamu? Bukan. Pernah tinggal di surga? Bukan. Banyak omong tentang surga? Banyak, tapi banyak salah juga. Pernah ke surga? Tidak. Saya mau tanya, harapan apa yang bisa didapat dari pemimpin agama seperti ini? Harapan apa yang bisa didapat dari seorang nabi seperti itu? Jangankan ke surga, mendeskripsikan surga saja banyak salah. Nanti di surga nanti ada bidadari-bidadari yang cantik dan bidadara-bidadara yang ganteng dan sebagainya. Surga itu bukan urusan fisik. Laki dan perempuan kawin di sana enggak. Kalau kamu bawa bom bunuh diri, mati bunuh diri, bunuh orang kafir, di surga dikelilingi oleh bidadari-bidadari. Bahkan digambarkan nanti ada hubungan seks di sana. Begitu selesai hubungan seks, bidadarinya kembali perawan. Wah, luar biasa. Bicara tentang surga saja salah. Surga punya kamu? Bukan. Pernah tinggal di surga? Tidak. Pernah pergi ke surga berkunjung saja? Tidak. Lalu saya mau harap apa? Kalau nanti kamu mati, kamu yakin masuk surga? Insya Allah.
doakanlah saya. Apa yang mau diharapkan dari pemimpin agama, dari tokoh seperti itu? Tapi kalau kita bertanya pada Yesus, apakah surga punyamu? Ya. Pernah tinggal di surga? Ya, lebih lama dari tinggal di bumi. Saya turun dari surga, ngomong tentang surga, seolah-olah dia yang memang paling tahu tentang surga. Setelah selesai pekerjaannya di bumi, kembali ke surga. Dan dia bilang satu hari nanti akan datang dari surga, menjemput orang-orang yang percaya. Supaya orang-orang percaya pada dia di tempat di surga, sebagaimana dia ada. Jadi saudara, orang banyak bicara tentang surga, tapi tidak pernah mengerti tentang surga. Mau harap apa? Ada lagu, bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Suruh satu orang nyanyi, dia nyanyi. Bintang kecil di langit yang biru, katanya, amat banyak menghias angkasa, katanya. Orang tanya, kenapa lu tambah katanya? Masalahnya beta buta. Bintang kecil di langit yang biru, dia lihat juga tidak dapat apa-apa, semua gelap, semua hitam. Hanya katanya. Amat banyak menghias angkasa, juga katanya. Ada banyak orang hanya bicara surga, tentang katanya. Tapi Yesus punya surga, dari surga, pernah tinggal di surga, sudah kembali ke surga, akan datang dari surga. Tidakkah pelayanannya memang membuka pintu surga? Karena itu saudara, tidak ada jaminan bagi orang lain yang tidak mengikut Yesus untuk pergi ke surga. Tapi ada jaminan pasti bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Karena Yesus satu-satunya pribadi yang memungkinkan pintu surga terbuka. Karena itu, kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada dia, percayalah, waktu saudara mati nanti, pintu surga terbuka bagi saudara. Mungkin kita tidak mengalami sespektakulernya Stefanus waktu mati, tapi faktanya pintu surga memang terbuka bagi kita. Dalam Kisah 7 ayat 55-56, ini cerita tentang Stefanus yang mau dibunuh mati. Tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka. Aku melihat surga terbuka, Uranus terbuka, dan anak manusia berdiri di sebelah kanan. Ini orang percaya. Ini orang percaya yang sungguh-sungguh. Seorang diaken, pelayan meja saja, yang nama Stefanus. Tapi setia beritakan Injil, rajin beritakan Injil, sampai mati syahid. Pas mau mati, surga terbuka, langit terbuka untuk dia. Kalau saudara adalah orang yang sungguh-sungguh percaya pada Yesus, mungkin tidak harus mendapatkan penglihatan seperti Stefanus, tapi surga pasti terbuka untuk saudara. Saya beritakan ulang-ulang, terus bicara ulang-ulang. Ada program supaya gereja kita bikin KKR. Saya bilang tidak usah, kita sudah sering kali KKR. Injil diberitakan. Kalau kita mau bikin KKR, bikinlah untuk orang di kampung-kampung. Kita pergi dan beritakan Injil di sana. Tapi kalau di dalam gereja ini, saya sudah beritakan Injil sebanyak-banyaknya. Kalau sampai ada yang tidak percaya-percaya juga, dan nanti pintu neraka terbuka bagi saudara, jangan salahkan saya. Tapi bagi saudara yang sungguh-sungguh percaya, pintu surga pasti terbuka. Kenapa? Karena pelayanan Kristus adalah pelayanan yang membuka pintu surga. Langit terbuka, surga terbuka. Ini frase yang pertama. Sekarang frase yang kedua. Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Setelah langit terbuka, surga terbuka, ada roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ada perbedaan pandangan di kalangan penafsir. Apakah memang saat itu benar-benar ada burung merpati sungguh-sungguh, yaitu burung yang mempunyai tubuh, kepala, ekor, kaki, dan sebagainya? Ataukah ini hanya dalam penglihatan saja? Menurut saudara bagaimana? Setelah dia keluar dari air, tahu-tahu memang
Ada burung yang kepak begitu, hinggap di atas dia. Atau hanya dalam semacam satu penglihatan ilahi. Ada semacam burung merpati yang menghinggapi dia. Burung sungguh-sungguh atau penglihatan? Ada pandangan-pandangan yang mengatakan itu burung sungguh-sungguh. Memang muncul burung. Burung yang punya kepala, mata, kaki, dan sebagainya. Dan dasar yang mereka pakai adalah Lukas 3 ayat 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Jadi Roh Kudus turun, tapi dalam rupa, bentuk merpati. Jadi waktu itu memang ada merpati yang sungguh-sungguh muncul. Merpati fisik. Setuju? Kalau itu merpati sungguh-sungguh, apakah pada saat itu Roh Kudus berinkarnasi menjadi merpati? Apakah Roh Kudus menjelma menjadi merpati? Maka pada saat itu Roh Kudus punya ekor, punya sayap, punya kaki, punya mata. Jikalau Yesus menjelma menjadi manusia, apakah Roh Kudus menjelma menjadi burung merpati? Sehingga boleh dikatakan merpati itu adalah Roh Kudus. Ini perlu dipikirkan ini. Ada pendeta yang mau berkhotbah di gerejanya, siap supaya nampak bahwa dia penuh Roh Kudus. Dia suruh kosternya, lu siap burung merpati di atas loteng. Nanti kalau saya berkhotbah, turunlah Roh Kudus. Lu ingat baik-baik ya, kalau saya sudah berteriak, turunlah Roh Kudus, lu lepas itu burung merpati. Maka semua sudah siap, burung merpati taruh di belakang, kebaktian mulai berjalan. Tunggu dia koster naik di atas. Sampai tengah khotbah pendeta berkata, turunlah Roh Kudus. Tidak ada apa-apa. Dia ulang lagi, turunlah Roh Kudus. Tidak juga. Dia teriak lebih keras, jangan sampai koster tidak dengar. Turunlah Roh Kudus. Tahu-tahu ada suara dari langit. Pak pendeta, Roh Kudus tadi dimakan kucing. Begitukah? Saya sukar menerima seperti itu. Karena kalau memang itu kita mesti menafsirkan Roh Kudus memang menjelma khusus saat itu jadi burung merpati. Saya lebih condong menganggap ini semacam penglihatan saja. Tapi tidak ada merpati yang sungguh-sungguh fisik. Dan dasarnya bisa dari Yohanes 1 ayat 32. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya aku, jadi Yohanes bersaksi. Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati. Jadi bukan merpati sungguh-sungguh, hanya seperti merpati. Jadi ini semacam penglihatan yang dilihat oleh Yohanes. Nah, saudara-saudara, lepas dari hal itu, tapi mengapa Roh Kudus di situ menampakkan diri dalam rupa burung merpati? Di Kisah Rasul pasal 2, Roh Kudus turun tapi dalam rupa api. Lidah-lidah api bertebaran di atas murid-murid. Jadi Roh Kudus muncul seperti api. Tapi di sini Roh Kudus muncul mengambil bentuk atau mengambil gambaran merpati. Kenapa, saudara? Kenapa tidak pakai binatang lain? Kambing atau domba atau ular. Tapi mesti merpati. Kalau memang mesti burung, kenapa tidak gagak? Kenapa tidak elang atau raja wali? Kenapa merpati? Saudara, ada yang mengatakan begini, merpati dipakai. Kenapa? Karena merpati itu adalah satu-satunya unggas yang dipersembahkan sebagai korban bakaran di bait Allah. Menurut keterangan dalam Imamat 1 ayat yang ke-14. Lalu seorang penafsir namanya Deher, dia mengatakan begini, Roh Kudus memakai bentuk burung merpati dan bukan bentuk burung yang lain. Sebab dari semua jenis burung, hanya burung merpati saja
yang boleh dipersembahkan di bait Allah di Yerusalem. Itulah sebabnya burung merpati tergolong lingkungan suci. Ini burung bait Allah. Sama dengan kita itu burung gereja. Ini burung suci. Karena Roh Kudus adalah roh yang suci, maka pantaslah Roh Kudus menampakkan diri dari seekor unggas di lingkungan yang suci. Setuju? Halo? Pandangan lain mengatakan, pada waktu Nuh mau mengecek apakah air bah sudah surut atau belum, dia pernah kirim burung gagak. Tapi burung gagak tidak pulang-pulang. Mungkin dia pulang tapi ke alamat palsu. Tapi ketika dia kirim 1 ekor burung merpati, maka burung merpati itu pulang. Di dalam Kejadian 8 ayat 10-11. Kemudian dilepaskannya pula burung merpati dari Batra. Menjelang waktu senja pulanglah burung merpati mendapatkan Nuh. Dan pada paruhnya dibawa sehelai daun zaitun yang segar. Dari situ diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Jadi saudara-saudara, Nuh mendapat kabar baik bahwa air sudah surut. Dan kabar baik itu diterima dari merpati. Ya, diterima dari merpati. Dan karena itu saudara-saudara, maka merpati dipakai sebagai pembawa kabar baik. Maka Roh Kudus juga adalah pembawa kabar baik tentang Yesus Sang Juru Selamat. Dan karena itu Roh Kudus mengambil gambaran merpati. Setuju? Menarik juga ya pandangan-pandangannya. Tapi ada juga pandangan lain. Pandangan lain mengatakan merpati dikenal sebagai gambaran kecantikan dan keindahan. Dalam satu puisi yang agung yang ditulis oleh Salomo, yaitu Kidung Agung. Dalam Kidung Agung 1 ayat 15, lihat cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Wah. Kapan-kapan kita bikin seri khotbah Kidung Agung. Ya. Lihat cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Berarti ini perempuan matanya seperti merpati, ini cantik luar biasa. Kidung Agung 5 ayat 9-12. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, hai jelita di antara wanita? Putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Bagaikan emas, emas murni kepalanya, rambutnya mengombak, hitam seperti gagak, matanya bagaikan merpati. Yang dipuji di sini rambut hitam bukan merah. Yang dipuji di sini rambut mengombak, bukan yang lurus. Tapi sekarang orang lebih suka ion rambutnya dari lurus. Padahal yang dipuji dalam Kidung Agung itu adalah rambut ombak. Matanya bagaikan merpati. Nah, karena itu merpati dilihat sebagai lambang kecantikan atau keindahan. Dan jikalau Roh Kudus mengambil gambaran ini, seolah-olah Roh Kudus mau mengatakan bahwa inilah roh yang manis, roh yang baik, roh yang bagus, roh yang cantik. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis. Roh Kudus disebut manis. Maka merpati gambaran, simbol kecantikan. Dan karena itu di sini Roh Kudus memilih bentuk merpati untuk menyatakan diri. Setuju? Saudara-saudara, mungkin pandangan-pandangan itu menarik ya. Menarik sekali menurut saya.
Tapi sudah sejak lama, dari zaman kuno, merpati terkenal sebagai simbol perdamaian, simbol cinta kasih, kelembutan, dan kesetiaan. Saya baca-baca beberapa buku, John Wesley Brill mengatakan merpati itu adalah burung yang tidak punya empedu. Tidak tahu benar atau tidak. Kalau merpati tidak punya empedu, berarti empedu itu pahit. Jadi di dalam merpati tidak ada kepahitan. Tidak mungkin ada akar pahit di dalam merpati. Jadi merpati itu maunya damai-damai saja. Karena itu kalau orang suka simpan akar pahit dan kebencian, lebih buruk dari merpati. Tapi saudara, satu hal di sini, saya pernah punya teman yang pelihara merpati. Mungkin juga Om Tom ya, banyak merpatinya, boleh konsultasi tentang merpati. Ya. Tapi seorang teman saya mengatakan, dia memelihara merpati dan belum pernah melihat ada merpati bertengkar. Ada merpati berkelahi. Kalau ayam suka berkelahi. Ya. Tapi merpati tidak. Sehingga akhirnya saudara, merpati itu ada dijadikan dari zaman kuno sebagai simbol perdamaian. Jadi kalau sekarang orang bicara perdamaian, simbolnya tidak pakai burung Raja Wali, burung elang, atau burung yang lain. Tapi pakai burung merpati. Ini simbol peace on earth. Satu damai. Maka simbolnya adalah merpati. Merpati juga simbol dari cinta kasih dan kesetiaan. Saudara bayangkan ya, kalau orang menikah biasanya dekorasinya gambar apa? Merpati atau ular? Merpati atau beruang? Oh enggak. Orang menikah gambarannya merpati. Misalnya begitu. Kenapa sampai bagian ini saudara tepuk tangan? Tapi saudara, seorang teman saya yang pelihara merpati ini pernah dia cerita pada saya. Dia mengamati burung merpatinya. Kalau burung merpati laki, jantan dan betina ini, kalau mereka adalah sepasang kekasih. Lalu saudara, kalau sampai yang perempuan atau yang satu pasangannya ini mati, merpati yang satu tidak akan pernah cari pasangan yang lain. Setia sekali sampai mati. Wah. Sehingga merpati adalah simbol dari kesetiaan. Ada banyak orang waktu nikah kasih gambar merpati. Tapi 3 bulan selingkuh. Itu mungkin masih merpati, tapi merpati yang ingkar janji. Merpati simbol kesetiaan. Yesus sendiri berkata dalam Matius 10 ayat 16, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Maka merpati di sini adalah sebagai suatu gambaran tentang ketulusan, gambaran tentang kejujuran, gambaran tentang kepolosan. Jadi merpati adalah simbol perdamaian, simbol cinta kasih, dan kesetiaan, simbol ketulusan. Ini sudah dikenal dari zaman kuno. Biarpun tadi bawa berita juga, itu simbol kuno. Makanya simbol dari kantor pos itu adalah burung merpati bawa surat. Tapi mungkin di sini gambaran yang diangkat adalah cinta kasih, kelembutan, kesetiaan, ketulusan. Itu yang ditampilkan di sini. Nah sekarang saudara ya, kalau memang demikian, apa hubungannya dengan Yesus? Saudara perhatikan, ini sungguh-sungguh ya. Ini mungkin saudara tidak pernah pelajari ini. Saya juga waktu mempelajari teks ini baru tahu. Salah satu kitab yang banyak menubuatkan tentang Kristus yang akan datang, atau Mesias yang akan datang, itu kitab Yesaya. Kitab Yesaya banyak bicara tentang Mesias yang akan datang, dalam bentuk nubuatan. Dan salah satu nubuatan yang disampaikan dalam kitab Yesaya tentang Mesias yang akan datang, digambarkan sebagai Mesias itu adalah pribadi yang lemah lembut, pribadi yang penuh cinta kasih dan setia. Sekarang lihat nubuatannya dalam Yesaya 42 ayat 2 dan 3.
ia di sini adalah Mesias. Dia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya atau memperdengarkan suaranya di jalan. Tidak, dia tidak kasar. Dia lemah lembut. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dia penuh mengasihi. Bulu itu tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dia benar-benar mengasihi. Tapi dengan setia dia akan menyatakan hukum. Jadi dia lembut, dia penuh cinta kasih, dan dia setia. 3 sifat itu muncul di dalam nubuatan Yesaya tentang Mesias. Dan nubuatan ini dalam kitab Yesaya terpenuhi di dalam Yesus. Bahwa itu untuk Yesus. Jelas dari Matius 12, mulai ayat 15b. Banyak orang mengikut Yesus. Jadi ini yang dibicarakan Yesus. Dan dia menyembuhkan mereka semuanya. Dia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Supaya genap firman yang disampaikan Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan dia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Dia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Lemah lembut. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai menjadikan hukum itu terang. Berarti nubuatan Yesaya tergenapi lewat Yesus. Berarti saudara, Yesus itu sebelum hadir di dunia sudah dinubuatkan akan lemah lembut, penuh cinta kasih dan kesetiaan. Nah, ini di Yesaya pasal 42 ayat 2 dan ayat 3. Kenapa sampai atau apa yang menyebabkan Yesus ini akan punya kelembutan, kasih sayang dan kesetiaan? Ini ayat 2 ayat 3. Jawabannya dalam nubuat itu ada di ayat 1. Maka kita geser sedikit di ayat 1, Yesaya 42. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku menaruh rohku ke atasnya. Jadi, Allah menaruh rohnya di atas Mesias. Gara-gara rohnya ada di atas Mesias, maka Mesias ini akan penuh kelembutan, penuh cinta kasih, dan kesetiaan. Berarti 3 sifat ini dimungkinkan ada dalam diri Yesus karena pekerjaan apabila Roh Kudus turun ke atasnya. Dan saudara, Yesaya 42 ini, ayat 1 ini, mirip dengan Matius 3 ayat 17. Sekarang lihat kemiripannya. Lihat ya, coba klik di sana. Kepadanya aku berkenan. Ada teks kata-kata seperti itu, frase seperti itu. Tapi dalam Matius 3, cerita baptisan Yesus, kepadanya aku berkenan, muncul di sana. Terus, aku telah menaruh rohku ke atasnya, dalam nubuatan Yesaya, persis dengan cerita baptisan Yesus. Roh Allah turun ke atasnya. Nah, jadi saudara, dari nubuatan ini, kesimpulannya begini. Yesus yang akan datang untuk melayani itu pasti punya sifat lemah lembut, cinta kasih, dan kesetiaan. Apa yang menyebabkannya? Yang menyebabkannya adalah Roh Kudus turun atasnya. Nah, kalau Roh Kudus turun ke atas Yesus, Yesus akan lemah lembut, cinta kasih, dan setia. Nah, karena lemah lembut, cinta kasih, dan setia itu disimbolkan dengan merpati, seperti saya jelaskan, maka Roh Kudus turun ke atasnya, tidak dalam rupa ular, kambing, domba, dan lain, tapi pakai rupa merpati. Karena merpati simbol kelembutan, cinta kasih, dan kesetiaan. Pahamkah? Bisa mengerti? Atau berat? Saya ulang ya. Dalam nubuatan Yesaya, Yesus akan digambarkan lemah lembut, penuh cinta, dan kesetiaan. Mengapa dia bisa punya ini? 3, karena Roh Allah diberikan atas dia. Karena itu pada waktu Yesus dibaptis dan mau mulai pelayanan, dia mesti punya 3 sifat ini. 3 sifat ini hanya mungkin terjadi kalau Roh Kudus turun ke atasnya. Tapi karena 3 sifat ini, itu disimbolkan dengan merpati.
maka Roh Kudus turun ke atasnya, bukan dalam rupa binatang-binatang lain atau benda lain, tapi dalam rupa merpati. Barang siapa mengerti, hendaklah mengerti. Jadi saudara, kalau begitu, peristiwa turunnya Roh Kudus dalam rupa merpati ke atas Yesus, ini sebenarnya adalah jawaban nubuatan tentang Mesias di Yesaya pasal 42. Nah, lalu mengapa Roh Kudus perlu turun ke atas Yesus? Ini bukan karena sebelumnya Yesus tidak punya Roh Kudus. Dia punya Roh Kudus. Tapi ini karena dia mau melayani. Karena dia mau melayani, dia perlu dilengkapi dengan Roh Kudus supaya dia bisa lemah lembut, bisa penuh cinta, bisa setia. Jadi dengan kata lain, Roh Kudus diberikan kepada Yesus. Supaya apa? Supaya melengkapi dia di dalam pelayanan. Yesus mau melayani. Setelah dibaptis dia mulai melayani. Pelayanan itu hanya mungkin dilakukan kalau Roh Kudus ada pada dia. Sekarang perhatikan, Yesaya 42 lagi. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Ini Roh Kudus. Tujuannya apa? Supaya dia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Berarti dia akan beritakan firman. Ini pelayanan. Tapi pelayanan menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa hanya dimungkinkan kalau Roh Kudus ada atasnya. Sekarang saudara lihat Yesaya 61. Lihat yang saya kasih warna biru. Dia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara. Ini pelayanan. Merawat orang-orang yang remuk hati. Ini pelayanan. Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara. Ini pelayanan. Memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Tuhan Allah kita. Ini pelayanan. Untuk menghibur semua orang yang berkabung. Ini pelayanan. Mengaruniakan kepada perhiasan kepada kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian pujian ganti semangat yang pudar. Ini pelayanan. Jadi di dalam pelayanan Yesus akan melakukan semua pelayanan itu. Tapi bagaimana dia melakukan semua itu? Kembali slide-nya. Mundur slide-nya ke ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku karena Tuhan telah mengurapi aku. Berarti semua pelayanan Yesus di jalan kalau Roh Tuhan ada atas dia. Jadi saudara-saudara, di sini Yesus melakukan pelayanan harus perlu Roh Kudus. Waktu dia usir setan dalam Matius 12 ayat 8, perhatikan, aku mengusir setan, itu pelayanan. Dengan apa? Dengan kuasa Roh Allah. Maka Roh Kudus memungkinkan dia usir setan. Dalam Kisah 10 ayat 38 tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Ada Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Ini pelayanan. Tapi mengapa dia bisa melakukan pelayanan itu? Karena Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, di sini kita belajar satu hal yang penting. Untuk bisa melayani orang seperti Yesus saja butuh Roh Kudus. Ini luar biasa. Roh Kudus diperlukan Yesus untuk semua pelayanannya. Sehingga pelayanannya menjadi pelayanan yang berhasil. Tanpa Roh Kudus tidak ada satu pelayanan pun yang berhasil. Itulah sebabnya sebelum Yesus naik ke surga, dia kasih murid-muridnya tugas pelayanan. Jadikan semua bangsa muridku. Kamu jadi saksi. Mulai Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Tapi sebelum mereka melakukan tugas pelayanan itu, dia melarang mereka. Jangan pergi dari Yerusalem. Sampai apa? Terus, pada suatu hari, ketika dia makan bersama-sama mereka, dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini Roh Kudus. Kamu menjadi saksi Yerusalem, Yudea, sampai ujung bumi. Ini pelayanan. Jadi pelayanan memberitakan Injil sampai ke ujung bumi hanya dimungkinkan kalau ada Roh Kudus diberikan pada mereka. Mereka tidak bisa pergi memberitakan Injil tanpa Roh Kudus. Karena itu Yesus cegah. Dia melarang mereka tinggalkan Yerusalem. Sebelum dapatkan Roh Kudus itu, jangan pergi dulu. Biarpun sudah ada perintah. Karena pergi melayani tanpa Roh Kudus, tidak mungkin ada keberhasilan dalam pelayanan.
Sekarang pikirkan saudara, orang selevel Yesus saja untuk melayani butuh Roh Kudus. Rasul-rasul yang hebat untuk melayani butuh Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus atau tidak? Apalagi kita, saudara. Kita levelnya jauh di bawah Yesus dan rasul-rasul. Jikalau mereka saja andalkan Roh Kudus untuk melayani, tidak bisa tidak. Kita mesti andalkan Roh Kudus, kuasanya, pengurapannya untuk pelayanan kita. Jangan andalkan kepintaran kita, kehebatan kita. Jangan andalkan pengalaman kita. Jangan mengandalkan fasilitas kita. Jangan andalkan uang kita. Karena tanpa Roh Kudus, semua pelayanan itu nol. Ada banyak orang andalkan kemampuan dan kehebatan, pengalaman bermain musik, kepintaran berkhotbah, fasilitas yang ada di gereja yang lengkap, dan lain-lain sebagainya. Tapi Roh Kudus harus menjadi elemen yang paling penting di dalam sebuah pelayanan. Persiapan perlu, latihan penting. Tidak boleh melayani tanpa persiapan, tanpa latihan. Saya bikin khotbah juga persiapan mati-matian. Itu penting, itu perlu. Tapi memohon pimpinan Tuhan melalui Roh Kudusnya yang menyertai pelayanan ini, itu sesuatu yang mutlak diperlukan. Pikirkan ini. Apakah saudara semua yang terlibat dalam pelayanan gereja ini benar-benar sudah mengandalkan Roh Kudus di dalam pelayanan ini atau tidak? Yang memimpin pujian, yang jadi singer, yang main musik, yang semua yang melayani di komisi masing-masing. Apakah saudara sudah mengandalkan Roh Kudus atau tidak? Hari Jumat nanti, tim penginjilan akan berangkat ke Pulau Semau untuk pelayanan di sana. Harap kita tidak meremehkan pelayanan ini, karena kita mungkin sudah pengalaman, sudah hebat, sehingga kita mungkin banyak latihan, banyak persiapan. Tapi apakah kita sudah berdoa meminta tuntunan Roh Kudus atau tidak? Ingat, Yesus saja perlu Roh Kudus sebelum turun ke medan pelayanan. Maka kita semua harus benar-benar andalkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan kita. Ini frase yang kedua. Sekarang frase yang ketiga, yang terakhir. Terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini suara, jelas suara setelah Yesus keluar dari air. Ini suara dari Bapa. Jadi sebelum peristiwa ini ada Roh Kudus, lalu disusul dengan suara Bapa. Tujuannya kepada Yesus. Yesus ini pribadi kedua dari Tritunggal. Ada Roh Kudus, pribadi ketiga. Ada suara Bapa, pribadi pertama. Berarti Bapa, Anak, dan Roh Kudus bisa ketemu pada waktu yang sama. Bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus bisa ketemu pada waktu yang sama, ini menunjukkan bahwa mereka adalah tiga pribadi yang berbeda. Bapa bukan Roh Kudus bukan Yesus, Yesus bukan Bapa. Itu berbeda. Di sini perlu saya tekankan, karena ada banyak orang salah paham tentang Tritunggal begini. Tritunggal itu seperti saya, Esra, di gereja sebagai pendeta, di kampus Sekolah Teologi Injili Indonesia sebagai dosen, dan di kampus TAK sebagai mahasiswa. Jadi saya punya 3 jabatan, pendeta, dosen, dan mahasiswa. Tapi orangnya cuma satu, yaitu Esra. Paham seperti ini menyebar luas, bahkan dipegang oleh banyak pendeta. Tapi ini bukan cuma salah, sesat. Kenapa saudara? Karena kalau seperti itu, Esra adalah pendeta, adalah dosen, adalah mahasiswa. Ada 3 nama, 3 sebutan. Bisakah 3 ini kumpul bersama atau tidak?
ngajak rapat dosen, pendeta, dan mahasiswa? Bisa? Ngumpul bertiga? Tidak bisa. Kenapa? Karena orangnya cuma satu. Tidak memungkinkan. Bisakah dosen, saya sebagai dosen, mengutus saya sebagai mahasiswa ke Australia? Bisa? Tidak bisa. Kenapa? Karena orangnya cuma satu. Bisakah saya sebagai dosen berbicara kepada saya sebagai mahasiswa? Bisa? Tidak bisa. Kenapa? Itu ngomong dengan diri sendiri. Tapi Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus ngumpul bersama bisa. Yesusnya keluar dari air, Roh Kudusnya turun seperti merpati, suara Bapa datang. Tiga-tiga hadir pada saat yang sama. Ini menunjukkan tiga pribadi berbeda. Yesus bisa bicara kepada Bapa, Bapa bisa bicara kepada Anak. Bapa mengutus Yesus, Yesus mengutus Roh Kudus. Bisa. Berarti Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bukan satu pribadi dengan tiga nama. Itu salah. Bapa, Anak, Roh Kudus benar-benar tiga oknum, tiga pribadi berbeda. Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Itu beda. Lalu kalau begitu tiga Allah? Tidak, cuma satu Allah. Kenapa? Karena hakikatnya Bapa, Anak, Roh Kudus esa hakikatnya, satu hakikatnya. Nanti kapan-kapan baru kita bahas tentang Tritunggal ini lebih dalam. Tapi saya hanya sekedar kasih catatan kecil di situ. Sekarang saudara, setelah Roh Kudus mengurapi Yesus, Bapa berbicara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini kalimat bagus atau tidak? Ya, senang kalau kalimat ini diucapkan Tuhan kepada saudara. Coba lihat ini ya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini ada dua frase ya. Pertama, inilah anakku yang kukasihi. Kedua, kepadanya aku berkenan. Senang kalau Tuhan berkata pada saudara, Nokar, inilah anakku yang kukasihi. Nokar, senang? Mau? Kepadanya aku berkenan. Mau? Siapa di sini yang tidak mau? Tidak ada. Semua mau. Sekarang saya tanya kedua. Apakah kalau saudara mau dua-dua atau satu saja? Inilah anakku yang kukasihi. Nomor satu. Kepadanya aku berkenan. Mau yang dikasihi saja atau berkenan juga? Mau dua-dua. Oke? Mau dua-dua ya. Ingat baik-baik. Saudara mau dua-dua. Saya ulang. Saudara mau dua-dua. Nah, sekarang biarkan ini seperti ini. Kita bahas ini nanti kita kembali ke sini. Karena saudara mau dua-dua. Ingat ya. Nah, saudara-saudara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara, kalau cari ayat seperti ini, kata-kata seperti ini dalam seluruh perjanjian lama, tidak pernah menemukan formula kalimat seperti itu. Tidak. Tapi kalimat semacam ini itu adalah hasil penggabungan dari dua ayat perjanjian lama. Satu dari kitab Mazmur, satu dari kitab Yesaya. Sekarang perhatikan. Mazmur 2 ayat 67 dan Yesaya 42 ayat 1. Di sana ada muncul, klik di sana, anakku, dan itu yang menghasilkan kalimat di bawah. Terus anakku diambil dari sini. Sedangkan dari Yesaya 42 ayat 1 ada kata-kata kepadanya aku berkenan. Itu yang ditarik ke sini, kepadanya aku berkenan. Jadi di sini dua ayat digabungkan jadi satu. Kata-kata penting dari dua ayat itu digabungkan menjadi satu dan diucapkan pada Yesus. Jadi ada Mazmur 2, ada Yesaya 42. Ini perhatikan ya, ini penjelasan penting sekali. Karena kita sekolahnya, kita nih gerejanya gereja sekolah, maka kita memang belajar sungguh-sungguh. Kalau saudara sungguh-sungguh belajar, saudara akan jauh lebih pintar dari orang sekolah teologi. Mazmur 2 yang ini itu terkenal sebagai Mazmur mesianik. Artinya Mazmur yang bernubuat tentang Yesus. Dan Mazmur itu kalau saudara buka di dalam Alkitab saudara, dikasih judul di sana oleh lembaga Alkitab, Raja yang diurapi. Jadi Mazmur itu lagi bicara tentang raja, pengurapan seorang raja. Nah, karena itu kata anak yang muncul di ayat 7 itu adalah anak yang diurapi jadi raja. Maka anak itu adalah raja. Coba klik di sana.
Klik. Aku telah melantik rajaku. Berarti anakku yang di bawah ini itu dilantik jadi raja. Kalau ini mazmur mesianik, mazmur untuk Yesus, berarti dengan kata lain, menurut nubuatan Mazmur 2 ayat 6 dan 7, Yesus itu adalah raja. Yesus adalah raja Mesias, raja yang diurapi. Jadi Mazmur 2, Yesus adalah raja. Ingat baik-baik itu. Sekarang kita lihat ke Yesaya 42. Yesaya 42 ini bicara tentang, di dalam kitab Yesaya ada nubuatan tentang Ebed Yahweh di dalam bahasa Ibrani, yang artinya hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang dibicarakan di dalam kitab Yesaya itu nubuatan, yaitu Yesus. Karena itu saudara, di sini sudah lihat itu hambaku. Kalau Yesaya 42 ini seperti saya jelaskan tadi, bicara tentang Yesus, berarti di sini Yesusnya adalah hamba. Di sana Yesusnya adalah raja. Raja hamba. Maka dua ayat dalam perjanjian lama, satu sebagai raja diambil dan diucapkan pada Yesus, satu sebagai hamba diambil diucapkan pada Yesus. Digabungkan dalam Matius 3 ayat 17. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, sekarang kita lihat ke Mazmur 2. Kalau ini sebagai raja dia akan alami apa? Sebagai raja dia akan alami apa? Ayat 8 dan 9-nya. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa kuberikan padamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Berarti sebagai raja, Yesus punya kekuasaan yang besar menghancurkan. Wah, ini luar biasa bukan? Sebagai raja dia punya kekuasaan. Sebagai hamba bagaimana? Yesaya 42 mulai bicara tentang Ebed Yahweh. Terus ke pasal-pasal selanjutnya. Dia lalu akhirnya memuncak pada dalam nubuatan kitab Yesaya, memuncak kepada hamba Tuhan yang menderita. Karena itu dalam pasal 50 ayat 6, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Aku di sini hamba Tuhan tadi. Aku memberi punggungku kepada orang-orang memukul aku, pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Berarti hamba ini akan menderita. Lalu klimaksnya di Yesaya 53. Mulai ayat 3 dan 7. Dia dihina dan dihindari orang. Dia di sini itu hamba Tuhan tadi. Dia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan, dia sangat dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Tapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas. Dia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Dia tidak membuka mulutnya. Berarti saudara, Yesus adalah raja yang penuh kekuasaan. Tapi di sisi lain, dia adalah hamba yang akan penuh kesengsaraan dan aniaya celah. Dua hal ini dinyatakan oleh Allah Bapa kepada Yesus waktu dia keluar dari air ketika dibaptis. Inilah anakku, anak yang adalah raja penuh kekuasaan. Kepadanya aku berkenan, kepada hamba ini yang akan menderita, aku berkenan. Jadi saudara, seolah-olah Bapa mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Seolah-olah Bapa menyatakan, Yesus, engkau adalah Raja Mesias, sekaligus hamba yang menderita. Pelayananmu nanti ke depan setelah dibaptis akan menunjukkan engkau sebagai raja yang penuh kekuasaan.
Tapi juga di ujung pelayananmu nanti, engkau akan berperan sebagai seorang hamba yang menderita, disiksa, dianiaya, ditampar, diludahi, ditikam, dibunuh, dan lain sebagainya. J.J. Deher mengatakan, inilah saat panggilan terhadap Yesus. Dia diyakinkan tentang panggilannya sebagai Raja Mesias, dan serentak dengan itu sebagai hamba Tuhan yang menderita. Yesus sudah selesai dibaptis, dia siap masuk pelayanannya. Dalam pelayanannya dia akan tampil sebagai Raja, melalui mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Tapi dia juga akan mengalami penderitaan di ujung pelayanannya. Barclay mengatakan, dalam baptisannya Yesus menyadari, pertama, dia adalah Mesias, Raja yang diurapi Allah. Dan kedua, dalam hal itu mencakup bukan kuasa dan kemuliaan, melainkan penderitaan dan salib. Salib yang menimpa Yesus bukan tanpa disadari sebelumnya. Sejak semula dia telah menyadari. Baptisan memperlihatkan pada kita bagaimana Yesus meminta pengesahan Allah dan menerima salib yang ditentukan baginya. Demikianlah kata-kata Bapa pada Yesus dengan maknanya. Saudara-saudara, sebenarnya kalau direnungkan lebih dalam, seorang Kristen punya dua status ini. Status kita pertama adalah anak Allah. Kita ini anak Allah, bukan? Kita anak Allah. Tapi saudara hamba Tuhan atau bukan? Anak Allah ya, hamba Tuhan ya. Saudara anak, tapi saudara hamba juga. Sebagai anak kita dikasihi, sebagai anak kita diperhatikan, sebagai anak kita diistimewakan. Tapi sebagai hamba, kita bisa menderita, kita bisa sengsara, kita bisa kesulitan, kita bisa menghadapi persoalan yang berat. Nats pembimbing kita tadi berkata, ingatlah, Yohanes 15 ayat 20, ingatlah apa yang telah kukatakan padamu, seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Jikalau mereka menganiaya aku, Yesus yang sebagai tuannya kita saja dianiaya, mereka juga akan menganiaya kamu, karena kamu hamba. Maka seorang hamba bisa dianiaya. Kita anak, tapi kita juga hamba. Anak ini enak, hamba ini tidak enak. Saudara mau pilih yang mana? Anak atau hamba? Banyak orang lebih suka sebagai anak. Aku anak Allah, engkau anak Allah, kita semua anak Allah. Wah, anak Allah kita semua. Tapi kita juga hamba Tuhan. Kalau hamba ini tidak enak, saya tidak mau yang hamba, mau yang anak saja. Saudara, tadi saya katakan, inilah anakku. Ini bagus. Tapi kepadanya aku berkenan. Ini bicara tentang hamba dan tidak enak. Sekarang kembali lihat. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dalam kalimat pertama, inilah anakku. Terus, anak yang dikasihi. Tapi hamba penuh penderitaan. Kedua, sebagai anak itu menyenangkan. Sebagai hamba menyusahkan. Sebagai anak membahagiakan. Sebagai hamba mencemaskan. Pilih mana? Pilih kiri atau kanan? Ingat, sebelum bahas tadi kita mulai, saudara sudah pilih dua. Apakah ada yang sekarang, kalau setelah Pak jelaskan, saya tidak mau yang ini, ya. Saya ini hapus saja, saya mau yang sebelah saja. Begitukah? Saudara, banyak orang tidak suka yang kanan, hapus yang kanan, hanya mau yang kiri, yang enak-enak. Karena itu ikut Tuhan sebagai anak, anak Allah, anak raja, luar biasa. Kita akan diberkati, kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Tuhan akan perhatikan kita, bayangkan anak Allah. Tapi kalau menderita tidak mau. Maunya yang enak. Tidak pernah ada gambaran hamba di Alkitab yang hidupnya enak. Semua hamba melayani bukan untuk diri mereka sendiri. Terserah tuannya. Kalau tuannya mau kebiri dia, kebiri. Tuannya mau bunuh dia, bunuh. Tuannya mau lakukan apa pada dia, dia tidak punya hak atas diri dia sendiri. Tapi anehnya ada banyak orang hari ini menamakan diri hamba Tuhan.
tapi berlagak seperti bos besar. Berapa minggu lalu waktu saya khotbah tentang baptisan, tahu-tahu ada orang mungkin masukkan nota di kantong persembahan, tanya, Pak Pendeta, kalau baptisannya baptisan selam ulang-ulang, salah atau tidak? Kenapa tanya? Karena orang yang bertanya ini pernah gereja di gerejanya Tiberias, gereja Pariaji. Itu tiap bulan diselenggarakan baptisan, dan bagi baptisan selam, dan bagi semua pekerja wajib untuk ikut. Jadi tiap bulan baptis. Dan kalau namanya pendeta Pariaji yang baptis, rame-rame karena dia dianggap sakti, maka semua ribuan orang mendaftar untuk dibaptis. Dan pernah terjadi di Manado, ribuan orang minta dibaptis selam langsung oleh Pariaji. Pariaji hanya bisa layani 1 hari, tapi yang lain akan jadi layani oleh anak buahnya. Tapi kalau Pariaji berjalan, semua pagar baptis tidak boleh ada 1 orang pun boleh menyentuh dia. Kalau dia jalan dengan mobil, maka bodyguard semua, muka, belakang, kiri, kanan, sambil mobilnya jalan, semua lari keliling dia. Ini hambakah atau bos besar? Ada banyak orang hanya mau yang enak. Anak, wah, anak bayangkan, dia Allah, saya anaknya, dia raja, saya anak raja. Maka aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tapi lupa bahwa kita juga mesti jadi hamba yang bisa menderita, bisa kesulitan, bisa sengsara, pikul salib di dalam dunia ini. Orang yang terima sebelah kiri biasanya orang teologia kemakmuran. Tapi orang yang mau terima kanan saja itu teologia penderitaan. Oh ya, memang ada orang yang suka teologia penderitaan, maunya menderita saja terus. Kalau saya terima dua-dua, teologia kesuksesan dan penderitaan, artinya ada waktunya sukses, ada waktu menderita. Ada waktu dikasihi sebagai seorang anak, ada waktu menderita sebagai seorang hamba. Ada waktu menyenangkan, menyusahkan, membahagiakan, dan mencemaskan. Nanti sampai surga, baru yang sebelah sini tidak ada lagi. Cuma ada sebelah kiri, di mana kita masuk ke dalam kebahagiaan yang abadi. Karena itu saudara, kalau saudara ikut Tuhan, jangan cuma mau yang kiri, ambil yang kanan juga. Karena demikianlah Tuhan kita juga memasuki pelayanannya dengan 2 hal seperti ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Amin. Saya beri kesempatan beberapa menit. Mari kita berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Yesus melayani dan pelayanannya membuka pintu surga. Kalau saudara belum benar-benar percaya, percayalah kepada Dia. Jikalau tidak, pintu surga tertutup bagi saudara. Kalau saudara terlibat dalam pelayanan apapun, sekecil apapun, ingat baik-baik, Yesus saja butuh Roh Kudus. Saudara memerlukan Roh Kudus, pengurapannya, kuat kuasanya, penyertaannya. Dan dalam hidup saudara, mau yang mana? Seringkali kita hanya mau enak-enak saja, tapi tidak suka yang sulit, yang menderita. Tidak suka, senang sebagai anak, tapi tidak suka sebagai hamba. Inilah yang kupunya hati sebagai hamba. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Inilah yang kupunya, inilah yang kupunya, hati sebagai hamba, yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana
roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai selalu. Terima kasih Tuhan, berilah kami hati seorang hamba untuk menyeimbangkan status kami sebagai anak Allah. Kami mungkin bangga dengan status sebagai anak Allah, tapi tidak mau menerima status sebagai hamba yang mesti taat, setia, dan bekerja berat untuk Tuhan, dan bisa menderita. Tapi biarlah dengan firman Tuhan hari ini, kami sadar status kami di hadapan Tuhan. Kami memiliki status ganda, sebagai anak yang dikasihi, tapi juga sebagai hamba yang menderita, hamba yang taat, hamba yang mesti setia. Biarlah kami boleh memikirkan semua ini dan menjalani hidup keberimanan kami dengan dua status yang Tuhan berikan ini. Sebagaimana Kristus sudah menerima status yang baik sebagai Raja Mesias, tapi juga status yang tidak menyenangkan sebagai hamba yang menderita. Biarlah kami pun melakukan hal yang sama di dalam hidup kami sampai kami bertemu dengan Kristus Tuhan kami di sorga ketika pintu sorga terbuka bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.